Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa narasi nasihat Ramadan santri di Pondok Pesantren Ni'matullah Lid-Da'wah wal Ulum As-Syar'iyyah. Alhamdulillah, kita hari ini berada di hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan qiyamul lail, bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan ini kita tentu tahu mayoritas umat Islam di Indonesia memperingati atau merayakan yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Apa itu malam nuzulul Quran? Dan bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Arti nuzulul Quran sendiri secara bahasa ialah turunnya Al-Quran. Adapun secara istilah ialah turunnya Al-Quran secara langsung dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah dan turun secara bertahap dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Adapun sejarah turunnya Al-Quran, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, beliau mengucapkan bahwasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun secara langsung dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Adapun sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun secara langsung kepada Nabi Muhammad, yakni wahyu yang pertama yang turun di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian Syekh Manna Al-Qahtan menjelaskan secara terperinci lebih detail dalam masalah ini. Untuk pendapat yang pertama dipelopori oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berdasarkan dalil Al-Quran Al-Baqarah ayat 185, Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1. Adapun pendapat yang kedua diinisiatif oleh As-Sa'abi. Beliau ulama alim kabir, ahlul hadis dan imam guru besar Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwasanya Al-Baqarah ayat 185, Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1 menjelaskan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Manna Al-Qahtan juga menjelaskan bahwasanya pendapat yang paling kuat ialah Al-Quran itu turun sebanyak 2 kali. Yang pertama, Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah secara langsung. Yang kedua, Al-Quran itu turun dari Baitul Izzah ke bumi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Lalu bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kewajiban kita terhadap Al-Quran, terutama di hari yang ke-17 bulan suci Ramadan dan sisa-sisa hari di bulan suci Ramadan ini, ialah bagaimana hubungan kita, interaksi kita kepada Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran kepada kalian, hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan yang berisi petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Di sini saya akan ringkaskan ada 4 setidaknya kewajiban kita terhadap Al-Quran, terutama di sisa-sisa akhir bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ialah mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran adalah wajib. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Sesuai dengan dalil yang di atas tadi yang disebutkan, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Tentu jika kita tidak mengimaninya, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita di dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka yang mempercayai Al-Quran yang diturunkan kepada kamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka mempercayai akan adanya kehidupan di akhirat nanti.
Lalu kewajiban yang kedua ialah membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Al-Quran tentu kita wajib untuk membacanya, dan jika kita membacanya tentu kita akan mendapatkan pahala. Dan jika alangkah baiknya di sisa bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena pada zaman dahulu sahabat Nabi biasanya mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Apabila di bulan suci Ramadan tentu lebih dari sekali. Semoga kita bisa membaca Al-Quran lebih dan bisa menghafalnya sesuai dengan kemampuan kita, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Kewajiban kita yang ketiga ialah mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Apa itu mentadabburi? Mentadabburi ialah merenungkan, melihat isi pelajaran dan maksud dari Al-Quran tersebut. Apa yang Allah larang tentu kita hindarkan, apa yang Allah perintah tentu kita laksanakan. Pendek kata, Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran tersebut, atau hati mereka dalam keadaan terkunci? Yang keempat, kewajiban kita yang terakhir ialah memperjuangkan dan membelanya. Al-Quran wajib kita bela, Al-Quran wajib kita perjuangkan untuk tegaknya nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, dan memperjuangkan dan membelanya jika Al-Quran itu dihina atau menistakan. Pada hakikatnya Al-Quran tidak perlu pembelaan dari kita. Pada hakikatnya Islam tidak perlu pembelaan dari kita. Namun jika kita membela Islam, membela Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan membantu kita dalam kehidupan kita. Seperti dalam firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, bantulah agama Allah, bantulah Allah, niscaya Allah akan membantu kamu, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukan kamu. Dari 4 kewajiban yang sudah kita sebutkan tadi, semoga kita bisa mengamalkan, yaitu mengimani Al-Quran, membaca dan menghafalkannya, dan mentadabburi dan mengamalkannya, dan yang terakhir memperjuangkan dan membelanya. Semoga di sisa akhir bulan suci Ramadan, terutama di momentum malam nuzul Quran ini, kita bisa mendapatkan makna dan hasil yang baik di hari nanti, akhir nanti. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.